Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita percaya betul bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah kedua ini terambil dari Mazmur 135 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Filipi pasal 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Kasih yang
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang pada saat ini merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Masing-masing kami telah mengakui segala dosa dan juga kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan Engkau mengetahui segala kedalaman hati kami, tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan, baik itu hati, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak mengindahkan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama. Tuhan, kami datang di saat ini, kami memohon belas kasihan dari Tuhan, memohon pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Baharuilah hati kami, baharuilah hidup kami Tuhan, oleh kuasa-Mu, sehingga di hari-hari ke depan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, membawa kemuliaan nama Tuhan, dan diperbaharui dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk penebusan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyelamatkan kami dan menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah mengakui segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Galatia 3 ayat 11-14, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar bagi kita. Kasih menebus aku yang tidak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, terambil dari Markus pasal 8 ayat 34-35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mendapat kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh diperkenankan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendirilah yang berkarya, bekerja di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, pikiran kami, dan perasaan kami saat ini. Sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, boleh kami mengerti dengan benar, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah kepada setiap kami, oleh karena kami siap membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Saya membaca buat kita semua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang merenungkan firman Allah, serta yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam minggu Prapaskah yang kedua, perenungan kebenaran firman Allah bagi setiap kita diambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Kita belajar bersama-sama dengan tema Jalan Salib. Jalan Salib. Jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi murid Kristus berarti menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Menjadi murid Kristus berarti menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, tugas ini atau tanggung jawab ini sangat berat bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang telah dipanggil, diperkenankan menjadi murid, menjadi milik Kristus. Ketika kita komitmen, ketika kita bersedia, ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti pada waktu yang bersamaan kita menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus berarti mendapat atau menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia
dan berdosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita amatin Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita selidiki, sebenarnya ada 3 Injil yang berbicara mengenai pengajaran Yesus ini. Injil Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 28. Dan Injil Markus yang baru saja kita baca pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-38. Dan Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga ayat 27. Ketiga Injil berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Syarat-syarat menjadi seorang murid, syarat-syarat menjadi pengikut Kristus yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini saya menemukan bahwa setidak-tidaknya ada 3 syarat yang kita harus perhatikan sebagai seorang murid yang menjalani kehidupan sebagai murid yang telah diperlengkapi oleh kebenaran firman Allah dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab, yakni membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Yang pertama, seorang murid perlu memiliki hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Allah. Seorang murid perlu memiliki hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Allah. Kita menemukannya di dalam ayatnya yang ke-31 dari Markus pasal 8. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Kata kemudian atau lanjutan, ini berarti pengajaran yang kita temukan di dalam Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38 merupakan pengajaran lanjutan daripada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang terjadi sebelumnya adalah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam pasal 8 ayat 29 dari Injil Markus, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ini berarti di dalam kebersamaan Yesus dan murid-muridnya, atau murid-muridnya dan Yesus, yang selalu Yesus kerjakan bagi mereka adalah mengajar mereka, mempersiapkan mereka, mendidik mereka, melatih mereka. Karena mereka lah yang akan membawa Injil ke tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan yang berdosa. Karena murid-muridlah yang akan membawa Injil itu. Maka mereka adalah orang-orang yang semestinya adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak mudah putus asa, tetap berpengharapan kepada Kristus. Bagaimana mungkin seorang murid bisa memenangkan angkatan yang tidak setia?
Bagaimana mungkin seorang murid bisa memenangkan orang-orang berdosa untuk datang kepada Yesus Kristus jikalau dia adalah orang yang rapuh, jikalau dia adalah orang yang tidak kokoh, jikalau dia adalah orang yang mudah putus asa, jikalau dia adalah orang yang mudah kecewa, jikalau dia adalah orang yang plimplang, jikalau dia adalah orang yang tidak konsisten. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan angkatan yang tidak setia dan angkatan yang berdosa jikalau dia adalah pribadi yang rapuh? Atas dasar inilah, di dalam kebersamaan Yesus dan murid-muridnya, Yesus selalu mengajar mereka. Yesus mengajar, maka murid-muridnya harus memiliki hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari hati kita begitu lunak. Hati kita digambarkan seperti tanah yang berisi untuk siap diisi, ditabur, ditanam oleh kebenaran firman Allah. Firman Allah menjadi benih yang ditabur. Benih yang ditabur itu akan menjadi benih yang tumbuh. Benih yang tumbuh itu akan menjadi benih yang menghasilkan buah. Benih yang menghasilkan buah itu akan menjadi benih yang berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari hati kita siap diisi oleh firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat murid yang kedua adalah dia harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang pertama, seorang murid harus memiliki hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Allah. Oleh karena firman Allah lah yang menjadi dasar, yang menjadi fondasi untuk dia memulai membangun kehidupan rohaninya. Kehidupan rohani yang dibangun di atas dasar firman Allah adalah kehidupan rohani yang pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi dirinya dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang kedua, syarat seorang murid adalah dia harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ironis sekali, di dalam jawaban Yesus terhadap Petrus, kita temukan di dalam ayatnya yang ke-33 dari Markus pasal 8. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Engahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyapa Petrus sebagai iblis. Engahlah iblis. Mengapa Yesus menyapa Petrus seperti itu? Mengapa Yesus sepertinya mengganti nama Petrus dengan iblis? Engahlah iblis. Mengapa? Karena ternyata di dalam kebersamaan Petrus dan Yesus, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu berarti Petrus memikirkan apa yang tidak layak di hadapan Allah. Petrus hidup di dalam kebersamaannya dengan Yesus, namun yang ia pikirkan bukanlah apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ironis sekali. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita hidup di dalam kasih dan kebaikannya, ketika kita diperkenankan untuk melayani, ketika kita diperkenankan, diberi tugas, menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan angkatan yang berdosa, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan adalah pikiran Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah, itulah yang menjadi yang dipikirkan oleh kita.
atau yang dipikirkan oleh kita adalah diri kita, apa yang dipikirkan manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, seorang murid selain memiliki hati yang terbuka terhadap firman Allah, ia semestinya memiliki pikiran, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah ingin angkatan yang tidak setia, Allah ingin angkatan yang berdosa diselamatkan oleh kehadirannya melalui Yesus Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, syarat seorang murid. Kita menemukannya di dalam ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada beban yang harus dipikul. Ada beban yang harus dikerjakan di sana, yakni mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Dengan kata lain, bahwa memasukkan kehendak dirinya ke dalam kehendak Kristus, sehingga yang ia lakukan adalah kehendak Kristus di dalam dunia yang tidak setia dan di dalam dunia yang berdosa. Hidup taat, hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Bagaimana mungkin seseorang yang dipercayakan Injil, yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil kepada dunia yang tidak setia, kepada dunia yang berdosa ini, hidup menurut kehendak dirinya sendiri, bukan hidup menurut kehendak Allah, bukan hidup menurut kehendak Kristus Yesus yang telah menebus kehidupannya dari dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam minggu Prapaskah yang kedua ini dan minggu-minggu ke depan, sebelum sampai pada minggu Paskah, kita kembali diingatkan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Kita diperkenankan untuk menjadi miliknya. Kita diperkenankan untuk menjadi murid Kristus. Ini merupakan suatu panggilan yang istimewa. Ini merupakan suatu panggilan yang indah. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa yang Kristus nyatakan di dalam kehidupan kita, yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Kita diperkenankan menerima kasih karunia Allah, untuk menerima keselamatan yang datangnya dari Kristus Yesus. Melalui minggu Prapaskah kedua ini, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah murid Kristus, yang di dalam perjalanan hidup kita, fokus dan tujuan hidup kita yang menjadi pusat sentral di dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Penderitaannya lebih daripada cukup bagi kita. Kemenangannya lebih daripada cukup bagi kita. Penebusannya lebih daripada cukup bagi kita. Karyanya lebih daripada cukup menghibur kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan keadaan hidup seperti apapun. Karyanya di kayu salib lebih dahsyat, lebih agung
bagi kehidupan setiap kita. Kita diperkenankan menjadi murid. Seorang murid adalah seorang yang memiliki hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Allah. Oleh karena dengan demikian dia akan menjadi murid yang kokoh, murid yang kuat. Seorang murid ada seorang yang perlu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah ingin angkatan yang tidak setia. Allah ingin manusia yang sudah jatuh di dalam dosa boleh kembali kepadanya, boleh datang kepadanya. Tugas dan tanggung jawab itu diberikan kepada murid-murid Kristus. Seorang murid tidak hanya memiliki hati yang terbuka terhadap firman Allah. Seorang murid tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Seorang murid perlu memikul beban. Ada beban yang harus dipikul. Ada beban yang harus ditanggung, yakni mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salibnya. Dengan kata lain, menundukkan kehendak dirinya ke dalam kehendak Yesus Kristus. Itulah murid. Tetap setia, tetap jalani hidup ini, tetap percaya kepada Yesus Kristus, tetap mengandalkan Dia, dan tetap jadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan yang bersandar seutuhnya kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh diperkenankan untuk merenungkan firman Allah. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah murid Kristus, murid yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa Injil ke tengah-tengah dunia yang tidak setia, ke tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Mampukan kami agar kami boleh membawa Injil ke dalam kehidupan dunia yang tidak setia. Terima kasih Tuhan, terpuji, mulia dan agunglah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Kristus Teluk Naga, Pos Asam, dan Belimbing. Kiranya Tuhanlah yang memimpin, menuntun, memberkati hamba-hamba Tuhan rohaniawan, majelis jemaat, badan pengurus, dan bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan kami. Mampukan kami untuk kami boleh tetap menjalani hidup ini dengan tetap berpaut seutuhnya hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dan dalam keadaan apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, dan Tuhan sembuhkan kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan Pak Yupri ke dalam tangan Tuhan, di dalam masa-masa pemulihannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Oma Bonyo ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menuntun, memberkati di dalam masa-masa sakit yang dialami saat-saat ini. Tuhan memberkati. Obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga melaluinya Oma boleh beroleh kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah yang terus-menerus berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan penemuan vaksin-vaksin yang ada. Berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan memberkati, kiranya upaya ini boleh membuahkan hasil dan pada akhirnya kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat boleh beribadah, membesarkan, mengagungkan, memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Meskipun dalam kondisi online, meskipun dalam kondisi keterbatasan, tetapi kami boleh bersyukur Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Ya Bapa, demikian juga kami sudah memberikan persembahan, memberikan yang terbaik apa yang kami miliki. Tentu tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Tentu tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang sehari-hari kami boleh terima. Kiranya Tuhan, Engkau tetap mengajar kami untuk selalu bersyukur, terus memberikan yang terbaik ya Bapa. Terkhusus memberikan diri kami sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami selanjutnya. Kami rindu, kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam tatap muka dengan saudara-saudara seiman kami. Tetapi semuanya itu jadilah kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.